Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk konfigurasi FPS dengan dua virtual private server yang berbeda. Yaitu yang pertama kita membutuhkan aplikasi pertama Xming yang digunakan untuk waktu meremote menggunakan SSH server. Lalu yang kedua Putih untuk SSH. Lalu di sini saya menggunakan sekitar 1 GB untuk RAM-nya, lalu 2 prosesor. Kemudian untuk networknya menggunakan BridgeCard yang tersambung ke WiFi. Ya, lalu kemudian kita install beberapa aplikasi, contohnya SSH Server, kemudian perangkat bridge dan perangkat virtual. Yang pertama yaitu jalankan perintah apt man get install. Lalu aktifkan hostnet vhostnet dengan jalankan perintah modproc vhost underscore net. Lalu kita cek dengan perintah lsmod grep vhost. Nah, setelah tampil vhostnetnya, lalu masukkan vhostnet ke modul, yaitu dengan jalankan perintah echo /etc/modul. Nah, setelah itu kita cek IP server Debian, lalu etc/ Nah, gunakan IP seperti ini, yaitu allow hotblock ETH0 dengan menggunakan IP yang dengan yang satu jaringan dengan WiFi, gateway-nya IP komputer, dan menggunakan bridge. Lalu start IP networknya, yaitu service networking start. Tunggu, lalu setelah restart selesai, lalu kita buat folder untuk setiap servernya. Server VPS yaitu kadir main p/var /kvm/index. Lalu kita buka Xming yang sudah diinstal. Nah, kita gunakan multiple Windows, lalu display numbernya 6. Next, start no client. Next, no access denied. Next, langsung finish. Nah, pada sudut di sini itu tandanya Xming sudah aktif. Lalu masuk ke putih. Pada SSH plus, lalu pada X11. Nah, ini centang enable X plus for forwarding. Lalu pada IP-nya
itu masukkan IP 192.168.43. Yang digunakan adalah IP ke server Debian. Login as Arka. Nah, lalu masuk sebagai user root. Lalu kita buat folder untuk tempat penyimpanan server VPS, yaitu perintahnya dengan misal namanya server1.image dengan ukuran misal 3 GB. Enter. Nah, lalu kita display putihnya yaitu dengan ke Xming. Jadi saat kita install Xming-nya akan tampil sebagai interface GUI-nya, yaitu dengan jalankan perintah export. Nah, lalu kita isikan IP komputer yang tadi yaitu 192.168.43.33. Lalu untuk portnya kita menggunakan Xming-nya yaitu server 6.0. Nah, lalu kita install Debian-nya yaitu dengan perintah kita tentukan RAM-nya yaitu misal RAM-nya untuk ini 512. Ini untuk HDD-nya. Lalu untuk instalasi dengan /home /arka /share. Lalu kita ketikkan DVD-nya yaitu Debian .1.iso. Lalu spasi min disk. Diskpart ini untuk menentukan partisinya, yaitu partisi yang kita buat sebelumnya yaitu ada di /var /kvm /image namanya tadi server 1.image min graphics
INC, enter. Ada kesalahan yaitu pada name-nya. Saya lupa memberikan name-nya. Main name sama dengan server 1. Nah, seperti ini, lalu install lagi. Ternyata sudah digunakan, lalu kita ganti saja ke server dev 1. Bentar. Nah, di belakang ini kan langsung muncul, yaitu dari Xming aplikasinya. Untuk installernya yaitu kita install saja seperti yang defaultnya, yaitu seperti biasanya kita install. Lalu untuk keluarnya yaitu file keluar. Nah, lalu ya, jika kita ingin install kemudian server VPS kedua, yaitu kita dapat pada ini. Pada settingan ini, kita saja ganti misal server 2, kita gunakan 3 GB. Nah, lalu pada installernya, kita buat untuk name-nya berbeda. Misal pada ini server dev 1, kita gunakan server dev 2. Lalu untuk path-nya juga berbeda, yaitu jika kita menggunakan Emacs server 1.img, maka kita gunakan yang tadi, misal server 2.img. Nah, lalu untuk masuk kembali ke proses instalasinya lagi, misal kita ingin mengakses ke VPS yang Debian tadi, yaitu kita dapat virtual viewer. Misal namanya tadi server dev 1. Bentar. Nah, itu akan tampil kembali. Nah, sekian penjelasan dari video saya ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah install Debian yang tadi, lalu buka Virtual XP-nya dari VirtualBox, lalu pada Debian VirtualBox yang di remote server, konfigurasikan IP-nya itu. Nah, saya akan mengonfigurasi untuk ETH satunya yang digunakan untuk menghubungkan ke XP. Inilah IP untuk ke XP, lalu tekan ya, enter. Nah, setelah menyimpan, lalu restart networknya. Tunggu agak lama. Nah, setelah selesai, lalu masukkan rc.local untuk meroutingkan ke Debian Virtual VPS ke Windows XP, yaitu caranya IP plus. Seperti ini konfigurasinya, yaitu maintain NAT, main routing, main O outputnya ke bracket 0, main C masquerade. Nah, setelah keluar, simpan, lalu aktifkan post forwarding di /et/sysctl.conf.
pada uncomment di ini di bawah uncomment, hapus pagar untuk mengaktifkan forwarding. Keluar, ya, simpan. Lalu aktifkan rc.local yaitu /etc/rc.local. Lalu cek SSCTL nya. Sudah ada. Lalu kita masuk ke Debian virtual VPS yang sudah diinstal tadi, yaitu dengan cara tunggu sebentar. Aktif. Lalu tadi setelah aktifkan forwarding, terus routing src.local, lalu kita masuk ke Debian server VPS, lalu kita masuk sebagai user root. Lalu kita konfigurasikan IP-nya, yaitu yang satu jaringan dengan yang sudah disetting tadi, yaitu net. Setelah masuk kita ubah ke yang tadi, misal ini kan nyambung ke bridge, jadi kita ubah IP-nya. Kita gunakan IP ini, lalu kita restart service. Ya, ini adalah IP-nya, lalu gateway-nya itu tersambung dengan IP Debian. Lalu keluar. Kemudian ping 88 untuk tes firewall-nya. Ini sudah bisa. Lalu kita masuk ke Windows XP yang virtual. Di sini. Ini kita konfigurasikan IP. IP-nya ke gateway Debian, gateway WiFi, yaitu gateway WiFi adalah IP Debian EDA satunya yaitu 6.1. Lalu untuk DNS-nya kosongan saja. Oke. Close. Lalu pada CMD ping ke Debian Virtual VPS, yaitu ping 192.168.43.86. Sudah bisa. Lalu kita kembali ke Debian VPS. Kita konfigurasikan DNS-nya, yaitu masuk ke cd /etc. Kita konfigurasikan default zone-nya. Perintahnya menggunakan ini. Pada bagian bawah sendiri kita tambahkan seperti ini. Seperti ini, yaitu arca1.com tabmaster db.arcal, lalu ini db.192. Lalu keluar, simpan. Lalu copy cp db.local
menjadi db.arka1. Nah, untuk satunya lagi yaitu db127 menjadi db192 untuk konfigurasinya. Nah, lalu kita masuk ke nano db.arka1. Nah, saya akan mengkonfigurasi ini terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini, lalu kita keluar dan simpan. Nah, kita konfigurasikan lagi yang db192-nya. Nah, saya akan konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini, yaitu arka1.com. Jangan lupa di belakangnya ada titik. Lalu keluar dan simpan. Lalu restart DNS-nya atau restart bind 9. Restart bind 9 service bind 9 enter. Nah, kita tunggu. Oke, lalu kita buka Windows XP-nya. Nah, untuk ini kita close dulu CMD-nya. Lalu properties. Kita konfigurasikan DNS-nya yaitu ke IP Debian VPS 192.168.4386. Oke, close. Lalu kita buka Internet Explorer. Kita masukkan www.arka1.com. Nah, ini tandanya webnya sudah bisa. Nah, apabila ingin mengganti interface web, yaitu kita menggunakan cara ini. Kita masuk ke cd/apache bagian sites available-nya. Nah, kita ada kesalahan yaitu di Apache. Nah, Apache 2, lalu ls kita cek dulu. Nah, itu copy file default menjadi arka1. Nah, lalu kita konfigurasikan file arka1-nya. Nah, lalu kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita keluar, ya, simpan. Nah, lalu kita masuk ke var www. Setelah masuk ke var www, lalu kita buat folder itu mkdir arka1. Nah, lalu kita cp index.html nya ke arka1. Nah, kita cd masuk ke folder arka1, lalu kita edit nano index.html. Nah, di sini adalah tempat untuk kita editing. Ya, saya edit sebentar. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita keluar dan simpan. Lalu kita disablekan defaultnya, yaitu dengan cara auto decide default. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kita auto inside. Nah, kita inside-nya yaitu yang arka1-nya. Nah, lalu kita service restart apache-nya, apache 2 restart. Nah,
kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, coba kita refresh webnya. Nah, seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.